Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meneruskan materi yang di bab vektor, tapi di subbab baru yaitu garis dan garis singgung di ruang. Jadi yang akan kita pelajari di bab ini yaitu bagaimana kita menentukan persamaan garis di ruang, baik dalam bentuk persamaan vektor, persamaan parametrik, atau persamaan kartesiusnya. Oke, persamaan kartesius garis di bidang yang memotong sumbu Y di titik P 0, C gitu ya. Jadi ini adalah titik P-nya gitu ya, 0, C, dan mempunyai gradien M adalah Y sama dengan MX plus C. Yang sudah pernah kalian pelajari di SMP ya, kalau gradien itu kan sebenarnya diperoleh dari delta Y per delta X ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari persamaan garis kartesius yang memiliki gradien M ini gitu ya, di mana Y sama dengan MX plus C, persamaan garis ini dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan parametrik gitu ya. Bisa dilihat gitu ya, persamaan parametrik ini di mana kita diperoleh X sama dengan T, kemudian Y sama dengan MT plus C. Nah, di sini tuh kan kita ingin menentukan persamaan garis ya, di mana garis itu melalui satu titik gitu. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini kita harus memiliki dua komponen utama, yaitu titik dan vektor arah. Nah, gradien ini sebenarnya juga sebagai petunjuk arah gitu ya. Jadi saat gradiennya gitu ya, dia ke arah kanan itu akan berbeda dengan ketika gradiennya ke arah kiri gitu. Nah, gradien ini kan tadi sudah dibilang sebagai petunjuk arah atau vektor arah. Misalkan si vektor arahnya kan vektor arah itu pasti akan sejajar dengan garis yang dilalui gitu ya. Jadi gini, untuk titik itu menentukan garis itu ada di mana, sedangkan si arah vektor arah itu atau gradien itu menentukan arah garisnya gitu ya. Jadi ketika si gradiennya atau vektor arahnya misalkan saya gambarkan di sini gitu, yang garis merah saya gambarkan di bawahnya, oh berarti arah garisnya itu sejajar dengan si vektor arahnya gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat persamaan garis itu kita membutuhkan dua buah komponen, yaitu titik dan vektor arah, di mana titik ini akan menentukan di mana garis itu berada, sedangkan vektor arah ini akan menentukan arah garisnya kemana gitu ya. Nah, dari persamaan parametrik kita juga bisa memiliki persamaan vektor gitu ya, di mana persamaan vektornya bisa dilihat di sini. Yang namanya vektor, ingat itu punya besaran dan arah gitu. Persamaan vektor ini di sini yaitu RT gitu ya, disama dengan T, MT plus C gitu. Nah, untuk persamaan vektor ini kenapa bisa berubah menjadi bentuk yang seperti ini hanya dijabarkan saja gitu ya. Misalkan ini T, MT plus C. Kalau saya tuliskan vektornya secara vertikal, boleh ya, vektor boleh ditulis vertikal maupun horizontal. Ini kan sama dengan T, MT plus C. Kemudian di sini saya kan bisa menambahkan T plus 0. Boleh ya, karena ini tidak merubah bentuk awalnya gitu. Dan MT plus C. Bisa dilihat ini di suku pertamanya sama-sama mengandung T gitu ya. Jadi T-nya di sini saya keluarkan. T dikalikan 1 plus 0, yang ini M plus C. Dan di sini kan saya bisa pisahkan lagi ya, di sini T dikali 1M ditambah 0C gitu. Jadi inilah bentuk kenapa kalau ini saya tuliskan secara vertikal, yang di slide ini saya tuliskan secara horizontal gitu. Jadi persamaan vektor dari T, MT plus C ini gitu ya, bisa dilihat, tapi ya sebelumnya persamaan vektor ini adalah dari persamaan parametrik, di mana T ini adalah komponen Y, MT plus C-nya adalah T-nya ini komponen X, MT plus C-nya adalah komponen Y gitu ya. Oke. Kemudian dari persamaan parametrik yang sebelumnya kita juga bisa memperoleh persamaan simetrik. Nah,
Persamaan simetrik itu sebenarnya dari persamaan Kartesius yang ini. Jadi ini juga persamaan Kartesius sama dengan persamaan simetrik ya gitu. Jadi dari Y sama dengan MX plus C ini kita bisa ubah gitu ya dalam bentuk lain. Y dikurang C sama dengan MX gitu. Kemudian Y dikurang C sama dengan M sama dengan X kan gitu ya. Nah X ini bisa kita dikurangin 0 sama dan dibagi 1. Bentuk ini tidak merubah bentuk yang awal. Bentuk ini juga tidak merubah bentuk yang ini. Gitu. Jadi dari persamaan Kartesius ini sebenarnya kita bisa memperoleh persamaan simetriknya gitu ya, seperti yang ini. Nah, di mana di sini C,0 ini adalah titiknya, titik yang dari satu garis tersebut gitu ya, dan kemudian 1, M ini adalah vektor arahnya. Nah jadi inilah gitu ya proses dari mana ini ada tiba-tiba ada persamaan simetrik seperti itu, asalnya dari mana, itu dari persamaan Kartesius. Nah, bisa diperhatikan bahwa garis melalui titik P 0, C ini mempunyai vektor arah yang tadi 1, M ya. Yang ini adalah dan kedua komponen baik titik maupun vektor arah ini tuh terekam dalam persamaan simetrik gitu ya. Nah, persamaan garis di ruang, persamaan garis yang melalui titik P, X 0, Y 0, Z 0 dan mempunyai vektor arah di V ya, vektor arah A, B, C yaitu ini persamaan vektornya ya, bisa dilihat RT sama dengan, jadi ini titik ditambah T dikalikan vektor arahnya gitu ya. Kemudian persamaan parametriknya sama, jadi kalau di sini titik ditambah T dikalikan vektor arah. Jadi yang X yaitu X0 tambah T kali A gitu. Kemudian yang Y-nya yaitu Y0 ditambah T dikalikan B. Ya. Kemudian persamaan simetriknya ini juga sama. Kurang lebih seperti itu. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah garis melalui titik P dan titik Q. Gitu ya. Kemudian tentukan persamaan vektor, persamaan parametriknya, dan persamaan simetrik garis tersebut. Jadi di sini sudah diketahui titiknya. Jadi anggaplah misalkan ada suatu titik P dan titik Q misalkan, gitu ya. Garis ini melalui titik P dan Q, udah pasti garisnya seperti ini karena pasti melalui titik P dan titik Q, gitu. Ya. Nah, di sini kita berarti sudah menemukan komponen pertama untuk membuat persamaan garis, yaitu titiknya, tapi yang belum kita punya adalah vektor arahnya. Nah, ini misalkan saja gitu ya. Kan vektor itu selalu titik awalnya dari 0,0. Ini adalah titik P, misal gitu ya. Agak berbeda dari yang ini ya, karena ingin menunjukkan aja bahwa garis ini pasti melalui titik P dan Q gitu ya. Ini titik P, kemudian saya yang bikin garis ini titik Q gitu ya. Berarti garis ini udah pastikan melalui dua titik P dan Q tersebut. Nah, untuk vektor arahnya itu gitu ya, vektor arah ini pasti sejajar dengan garis PQ gitu, dimana kita sudah belajar penjumlahan vektor ya. Misalkan ini titik O, titik P, kemudian ini ada titik Q gitu ya. Nah, kalian udah belajar kemarinnya penjumlahan vektor, di mana OQ ini kan penjumlahan vektor ya. OQ ini kan dari OP ditambah PQ gitu kan ya. Jadi OQ ini bisa kita cari dari OP ditambah PQ gitu. Makanya di sini PQ ini yaitu OQ dikurang OP. Ya, jadi kenapa saya menuliskan PQ sama dengan OQ dikurang PQ di sini. Nah, makanya ini proses penjumlahan pengurangan vektor biasa gitu ya. OQ itu adalah titik Q-nya 4, 5, 6. Dikurangin OP itu titik P-nya di 1, min 2, dan 3. Maka kita peroleh vektor arah ya yang
yang sejajar dengan garis yang melalui dua buah titik, di mana vektor arahnya itu 3, 7, 3. Ya, jadi dari mana sih Peki ini ya konsepnya gitu, dari penjumlahan dua buah vektor seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan persamaan garis ini kita kan butuh dua komponen, yaitu titik dan juga vektor arahnya. Titiknya di sini ada dua, ada titik P dan titik Q. Mau ambil yang mana? Boleh dua-duanya gitu ya. Saya ambil salah satu aja, titik P misalkan. Jadi di sini saya ambil titik P yang melalui garis, sehingga persamaan vektor garis tersebut adalah ya, persamaan vektornya ini tadi ingat ada yang RT ya. Jadi di sini RT-nya sama dengan P karena titik yang saya ambil titik P gitu ya. P ditambah vektor arahnya tadi PQ dikalikan T gitu. Makanya di sini P-nya 1 minus 2, 3 dan PQ-nya vektor arahnya 3, 7, 3 dikalikan T. Maka kita bisa mendapatkan persamaan vektornya gitu ya. Kemudian yang kedua, persamaan parametrik garisnya. Nah, misalkan tadi vektor arah garisnya adalah PQ gitu ya. Dari P ke Q ini sih vektor arahnya. Nah, dan titik yang dilalui adalah titik P, sehingga persamaan garis tersebut adalah dari RT ya, dari persamaan vektor yang poin A itu kan kita peroleh 1, minus 2, 3 ditambah 3,7,3 dikalikan T gitu. Maka kan kalau untuk persamaan parametrik garis berarti kita harus menemukan komponen X, komponen Y, dan komponen Z-nya gitu ya. Ini kita ambil dari persamaan vektor, berarti komponen X-nya adalah ini 1 ditambah 3 kali T. 1 plus 3T itu untuk komponen X. Komponen Y-nya yaitu minus 2 ditambah 7T. Sedangkan komponen Z-nya yaitu 3 ditambah 3T. Jadi ini adalah persamaan parametrik garisnya. Ya, sedangkan untuk persamaan simetris garis, misal vektor arah garisnya yang tadi PQ ya kita sudah peroleh 3, 7, 3. Dan garisnya melalui titik P, karena dari awal dari yang poin A saya udah ambil titik P gitu. Nah, maka persamaan simetris garisnya ya udah kita tinggal substitusi aja nilai-nilainya gitu ya, vektor arahnya dan nilai titiknya. Jadi vektor arahnya A, titiknya adalah si X0, Y0, Z0. Maka diperolehlah persamaan simetris seperti ini gitu ya. Jadi untuk membuat persamaan garis, baik persamaan vektor, parametrik, dan simetrik, itu kita membutuhkan dua buah komponen, yaitu titik dan arah vektornya. Kemudian ada lanjutan contoh soal yang kedua gitu ya. Di sini misalkan persamaan bidang yang melalui titik P dan mempunyai vektor normal N1, N2, N3 diberikan oleh X min X0, Y min Y0, Z min Z0 dikalikan N sama dengan 0. Tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongan dua bidang. Ya, jadi ini ada kita diminta persamaan garis yang terbentuk dari perpotongan dua buah bidang. Itu ya. Ini adalah bidang yang pertama, ini bidang yang kedua. Vektor normal itu apa sih? Vektor normal itu vektor normal suatu bidang adalah vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada pada bidang tersebut. Ya. Jadi di sini pertama misalkan gitu ya, perpotongan dua buah bidang. Misal seperti ini ya. Misal ini ada bidang yang pertama. Kemudian ini ada bidang yang kedua ya. Nah, kurang lebih lah ya seperti ini. Ini kan ada perpotongan ya dari misalkan saya perpotongannya ini nih ya, dari sini sampai sini. Ini kan perpotongan antara dua buah bidang ya gitu. Jadi ada garis yang merupakan perpotongan dari dua buah bidang ini. Nah, misalkan gitu ya, di garis ini kan pasti ada banyak titik dong gitu ya. Anggaplah di sini ada titik P
gitu ya, dan ada titik Q-nya gitu. Misalkan seperti ini gitu. Karena kan untuk menentukan persamaan garis, ingat kita butuh dua komponen utama, titik dan vektor arah. Nah, jadi di sini ada dua cara gitu ya untuk menentukan persamaan garisnya. Cara yang pertama gini. Cari dua buah titik yang berada pada garis potong kedua bidang tersebut. Lalu kita tentukan vektor arah dari dua titik tersebut. Ingat ya cara untuk mencari titik dari suatu garis gitu ya, dari kurva misalkan, itu adalah misal yang pertama kita menentukan X sama dengan 0 dulu gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan menemukan suatu titik gitu, anggaplah titik P dan Q-nya gitu. Nah, di saat kita mengenolkan nilai X pada persamaan bidang pertama dan nilai X pada persamaan bidang kedua, maka akan diperoleh persamaan ini. Yang tersisa hanya komponen Y dan Z-nya. Ini menggunakan proses eliminasi biasa ya gitu. Jadi ini saya tidak akan jelaskan terlalu detail karena kalian sudah tahu proses eliminasi dari zaman SD gitu. Jadi proses eliminasi ini akan memperoleh nilai saat X0, Z-nya itu sama dengan 2, kemudian disubstitusi ke salah satu persamaan gitu ya. Kita akan memperoleh nilai Y-nya. Nah, di sini kita memperoleh titik yang pertama, kita sebut titik P, yaitu 0,4,2. Kemudian gitu ya, di sini tadi saat X sama dengan 0, kemudian di sini saat kita buat Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi saat Y sama dengan 0 yang tersisa komponen X dan Z tentunya kita lakukan proses eliminasi, maka diperoleh nilai Z-nya yaitu 4. Nilai Y 0 dan Z-nya sama dengan 4 itu substitusikan ke salah satu persamaan lagi gitu ya, ke persamaan yang ada di sini. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya. Maka nilai titiknya, anggaplah titik Q gitu ya, yang terbentuk dari proses eliminasi yang kedua ini, diperoleh titiknya itu 3,0,4. Kita anggap ini titik Q gitu ya. Jadi kita sudah menemukan dua buah titik gitu yang berpotongan dari dua buah bidang itu. Nah, kemudian kita mencari vektor yang sejajar dengan garis potong gitu ya, kedua bidang tersebut. Di sini kita kan tadi sudah belajar juga ya sebelumnya gitu, mencari vektor arah gitu. Ya kita anggap aja misalkan yang tadi gitu ya sama misalkan ini P gitu ya, ini Q. Jadi kita akan memperoleh nilai PQ itu dari proses penjumlahan dua buah vektor gitu. Nah, akhirnya gitu dengan cara yang sama gitu ya, dengan cara yang tadi nih OQ min OP, kita bisa memperoleh vektor arahnya yaitu 3 minus 4, 2. Dan di sini saya ambil titik lagi. Jadi untuk membuat persamaan garis kan lagi dan lagi kita butuh dua buah komponen, yaitu persamaan titik dan vektor arah. Titik yang saya ambil di sini titik P lagi gitu ya. Bebas kalian mau coba pakai titik Q, silahkan dicoba. Nah, titik P tadi udah terbentuk yaitu 0,4,2. Jadi persamaan garis potong kedua bidang dengan vektor arah PQ gitu ya, dan 0 titik P ini persamaan simetrinya gitu ya. Persamaan garis itu persamaan simetri ya, seperti itu. Cara yang kedua di sini saya kita manfaatkan gitu ya vektor normal tadi. Vektor normal suatu bidang adalah vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada pada bidang tersebut. Jadi kalau saya bikin agak lebih besar lagi gitu ya di sini, misal maaf ya tidak jago gambar. Semoga bisa dipahami ya. Kan berarti di bidang ini juga kan ada vektor ya. Entah vektornya ke sini, yang bidang ini ya, yang bidang A. Ini bidang B misalkan seperti itu. Vektornya ke sini atau ke sana gitu. Dimana bidang A ini pasti mempunyai vektor normal. Vektor normal bidang A kita sebut karena dia selalu tegak lurus dengan semua vektor yang ada pada bidang tersebut. Pasti dia vektor normalnya ke sini. Ini anggaplah N1. N1 adalah vektor normal untuk bidang A gitu ya. Jadi vektornya mau ke sini, mau ke bawah, mau ke sini gitu.
Itu jadi itu kalau ke arah belakang itu pasti vektornya juga berbalik ya maksudnya. Jadi maksudnya selalu tegak lurus lah gitu. Jadi si vektor normal ini tuh vektor yang selalu tegak lurus dengan semua vektor yang ada pada bidang tersebut. Artinya apa? Si bidang B ini juga dia pasti punya vektor normal. Vektor normal bidang B anggaplah di sini N2. Karena kan vektornya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Gitu kan ya. Nah, jadi itu misalkan penggambaran dari vektor normalnya. Nah, jadi di mana kita kan tadi ada punya dua buah bidang, persamaan bidang A dan bidang B. Anggap yang bidang A ini adalah yang bidang pertama ini, gitu ya. Vektor normalnya itu adalah kita bisa peroleh dari koefisien setiap komponennya. Yaitu yang N1 misalkan dia X-nya karena dia 2X, maka yang komponen X-nya itu 2, Y-nya minus 1, Z-nya minus 5. Begitupun vektor normal yang dari bidang B, kita ambil dari setiap komponen X, Y, Z-nya. Gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai dua buah vektor normal, yaitu N1 dan N2. Nah, vektor arah dari garis potong bidang 1 dan 2 itu pasti tegak lurus gitu ya dengan vektor normal yang sudah saya coba gambarkan, ilustrasikan yang di sini gitu ya. Jadi vektor di bidang tersebut itu mau kemanapun arahnya gitu kan, dia pasti mempunyai vektor normal yang selalu tegak lurus dengan vektor-vektor di bidang tersebut. Dan kemudian di sini gitu ya, kita bisa mencari vektor arahnya. Nah, titiknya kita sudah tadi pakai vektor normal ya. Nah, di sini kita tinggal mencari vektor arahnya. Nah, vektor arah ini kalau kalian ingat gitu ya, dua buah vektor itu ketika kita hasil kali silang gitu ya, misalkan ada vektor A, ini ada vektor B. Ketika kita cross product gitu ya, atau hasil kali silang, maka hasilnya ini adalah ke arah sumbu Z gitu ya, pasti tegak lurus gitu. Jadi makanya kenapa di sini karena ingat ya, kan N1, N2 ini vektor normal yang selalu tegak lurus dengan semua vektor-vektor di bidang tersebut gitu. Makanya untuk menentukan vektor arah ini gitu ya, itu bisa kita peroleh dari hasil kali silang antara dua buah vektor. Di sini kita manfaatkan vektor normal yang N1 dan juga vektor normal N2. Makanya caranya sudah kita pelajari ya di kelas. Kita akan memperoleh nilai vektor arahnya atau U di sini yaitu sebagai berikut. 21I min 28J plus 14K. Gitu. Nah, misalkan ya kalau kalian ngeh gitu, ini 21 minus 28 sama 14 ini semuanya bisa kita bagi 7 gitu ya. Jadi kita sederhanakan vektor U ini, vektor arahnya ini adalah 7 dikali 3I minus 4J plus 2K. Artinya anggaplah yang 3I minus 4J plus 2K ini adalah V gitu ya, misalkan V. Maka si vektor U ini, vektor arah U ini yaitu sama dengan 7 kali V. Artinya apa? Vektor U dan vektor V ini adalah dia sejajar. Ya, sejajar dan searah karena nilainya positif ya. U sama dengan positif 7V gitu. Nah, misal titik yang melalui garis potong adalah titik P, yaitu kan titik P-nya kita udah peroleh ya dari yang cara yang pertama gitu. Karena sebelumnya saya menggunakan titik P, maka saya juga di sini pakai titik P lagi. Dan kita sudah menemukan vektor arahnya. Jadi persamaan simetriknya atau persamaan garis potong kedua bidang adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi hasilnya sama mau pakai cara yang pertama atau mau pakai cara yang kedua. Intinya kita tetap harus mencari titik dulu gitu ya. Persamaan garis itu kita harus memiliki dua komponen utama, yaitu titik dan vektor arah gitu. Jadi cara yang pertama sama cara kedua hasilnya sama. Silakan kalian coba atau penasaran gitu ya, titiknya kalian ganti pakai titik Q gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini garis singgung pada kurva di bidang. Jadi ada satu persamaan ya, ini juga fungsi bernilai vektor ya, bisa dilihat di sini. Karena ini ada besaran dan arah gitu. RT ini
komponennya itu adalah FTI plus GTJ plus HTK. Jadi persamaan itu menyatakan sebuah kurva di ruang, yaitu pada saat T sama dengan T0. Dan vektor posisinya adalah RT0. Jadi sebenarnya di sepanjang kurva ini kan kita punya titik ini, titik di sini, di sini, di sini, di sini. Dan sepanjang kurva itu kita bisa punya titiknya. Nah, yang di sini disebutnya adalah saat T-nya sama dengan T0 gitu ya. Jadi vektor singgung ini adalah vektor yang selalu vektor yang menyinggung kurva pada titik tertentu. Misalkan di sini pada T0 gitu ya, menyinggungnya gitu. Jadi vektor singgung ini bisa kita peroleh dari turunan dari persamaan yang RT gitu ya. Bisa kalian lihat ya, di sini ada R aksen di mana kita manfaatkan operasi turunan. Kita turunkan setiap komponen dari arah X, Y, dan Z-nya. Jadi ini adalah vektor singgung gitu. Nah, kemudian persamaan parametrik garis singgung pada kurva tersebut di titik P sama dengan RT0 adalah gitu. Persamaan parametrik itu adalah kita mencari setiap komponen dari X, Y, Z-nya gitu ya. Ini sama dengan rumus yang tadi di awal, yang ini ya. Nah, sama persis ya gitu. Jadi bisa kita peroleh gitu persamaan parametriknya dengan rumus ini. Nah, langsung ke soal. Contohnya adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva yang dibentuk oleh ini ya, fungsi bernilai vektor dan titik P saat T-nya sama dengan 2. Jadi ini udah diketahui saat T-nya sama dengan 2, ternyata titik P-nya itu dihasilkan 2,2,8/3. Maka di sini kita selesaikannya adalah kita cari vektor arah yang sejajar dengan garis singgung kurva. Ya, vektor arahnya tadi kan sudah itu ya, bisa kita ketahui gitu dengan dengan mengadopsi gitu ya operasi turunan dari persamaan fungsi bernilai vektor ini gitu ya, kita bisa memperoleh nilai vektor arahnya gitu. Nah, di sini kita tadi turunkan dari persamaan fungsi bernilai vektor yang ini gitu deh, persamaan garis singgung yang ini. Maka kita akan peroleh T kan itu kan kalau kalian ngeh ya, itu adalah TI plus setengah T kuadrat J plus 1/3 T pangkat 3K gitu ya. Kita turunkan terhadap T tentunya gitu ya. Yang ini R aksen pertama yang komponen I-nya yaitu 1 gitu ya. Kemudian koma harusnya bukan tambah ya. Kemudian komponen J-nya tentu 2 dikali setengah yaitu 1 juga ya. Cuma T-nya berpangkatnya berkurang jadi hanya T saja. Dan kemudian yang di komponen Z-nya juga dikalikan ya. Ini yang tersisa adalah 1 T pangkat 2 gitu. Nah, di sini diketahui bahwa T-nya ini titik P saat T sama dengan 2. Kemudian kita mencari gitu ya vektor posisi T-nya juga saat sama dengan 2. Kita tinggal substitusikan nilai T-nya ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 2 pangkat 2 alias 4 gitu. Jadi kita sudah memperoleh nilai vektor arahnya yang sejajar dengan garis singgung. Nah, titik yang dilalui garis singgung adalah titik P, udah diketahui ya. Jadi titik P-nya kan saat P2 yaitu 2,2,8/3. Makanya dari sini kita bisa langsung membuat persamaan garis singgung kurvanya dengan yang persamaan yang ini ya. Nih, persamaan simetrik gitu ya. Tinggal kita substitusikan vektor arahnya dan titiknya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Silahkan dipahami kembali gitu ya. Nanti akan ada video materi berikutnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.